Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama Mai di sini. Dan sekarang balik lagi dengan program Visip dalam sepekan. Hari ini kita ada narasumber yang baru nih dari IMC. Ada Kak Jensel selaku Ketua Umum dari IMC. Hai Kak, apa kabar? Ya, hai juga. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita sekalian mau kenal-kenalan kan sama salah satu UKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu IMC. Singkatannya dari apa? Apa tuh Kak? Intelektual Muslim Community. Intellectual Muslim Community, intelek jadinya ya. Ini insya Allah yang masuk sini teman-temannya yang berintelektual semua. Jadi mungkin first questionnya aku mau nanya dulu nih Kak, IMC ini berdirinya udah dari kapan sih Kak? Kalau AMC sendiri itu kalau dari kakak-kakaknya mengatakan itu di tahun 1999. Udah lama ya. Ini udah generasi keberapa tuh Kak? Udah generasi ke 23. 23 udah ya. Udah bukan terbilang udah bukan muda lagi teman-teman. Terus kalau misalnya mau tahu Kak visi misi awalnya IMC, terusnya IMC dulu mungkin ya. Ya untuk PC sendiri itu terbentuknya kampus Islami dengan kader yang produktif, intelek, muslim dan profesional. Untuk Itu visi. Terus? untuk misinya sendiri itu ada tiga: membina dan mengembangkan potensi mahasiswa muslim yang didasari nilai-nilai Islam dengan kajian sosial dan politik Islam. Yang kedua, membina dan mengembangkan potensi mahasiswa muslim yang didasari nilai-nilai Islam dengan pembinaan dan pemberdayaan kader berkelanjutan. Terus yang terakhir, membina dan mengembangkan potensi mahasiswa muslim yang didasari nilai-nilai Islam dengan menyiarkan opini Islam yang terbuka dan berkelanjutan. Jadi ini tuh salah satu forum untuk mengkaji politik juga di situ ya. Ya, Ada betul. termasuk ya. Oke, I see. Jadi Kakak di sini udah selaku ketua umum. Ini udah jalan berapa lama nih, Kak? Untuk kepengurusan sendiri itu uh, waktu musyawarah terakhir itu di Desember dan rakernya udah di Januari. Oh, nanti di Januari ya. Berarti udah setengah semester nggak sih jalan ya? Udah lebih. Udah lebih ya. Ya. Terus proker-proker apa tuh Kak yang udah ke jalan? Tapi sebelum masuk ke proker nih aku pengen tahu dong visi misi Kakak jadi ketua umum waktu dulu apa tuh? Mungkin pasti ada dong Ya. motivasinya kenapa sih pengen jadi ketua umum di IMC gitu kan? Ya kalau PC sendiri itu karena berangkat dari SMA dulu memang belum pernah berorganisasi. Jadi PC awalnya itu untuk belajar, sebenarnya Iya belajar iya juga. iya iya. Belajar bagaimana caranya berorganisasi karena juga orangnya tipenya dulu pendiam kan. Pendiam. Nah, Terlihat. jadi pendiam itu jadi untuk belajar. Belajar bagaimana berorganisasi, memimpin, mengarahkan dan sama-sama memperbaiki diri gitu. Jadi itulah untuk bergabung di MC gitu. Dan misinya harapannya ke depan IMC bisa menjadi UKM percontohan di FISIP yang juga bisa menjadi fakultas FISIP ini menjadi fakultas yang madani gitu. Oh ya ya ya. Dan alhamdulillahnya diamanatkan ke kakak ya, kira-kira. Terus apa kalau dari visi misi kakak ini udah ada belum sih kak yang akhirnya teraplikasikan, terimplementasikan setelah kakak menjadi ketua umum nih kak? Ya, kalau untuk itu sendiri rasanya sudah ada karena berangkat dari belum pernah berorganisasi sama sekali Ya. di SMA karena emang pulang sore. Oh. Jadi langsung pulang ke rumah dan ketika menjadi mahasiswa bergabung di organisasi itu belajar berbicara di depan umum, terus belajar Pasti. bagaimana kepemimpinan dan lain sebagainya dan itu sudah saya dapatkan di UKM Di IMC gitu. IMC itu jadi sambil Ya, menambah ini juga melatih ya. ya. Terus balik tadi untuk proker IMC sendiri itu sejauh ini udah udah lebih setengah semester ya. Itu udah apa aja tuh kayak yang terjalan? Kalau program sendiri itu kalau dihitung udah banyak yang berjalan karena IMC masuk ke duluan yang muker gitu kan musyawarah di Desember. Oh iya iya Eh, iya iya. di Desember jadi di awal itu ada rapat kerja sudah berjalan. Terus mungkin dari kaderisasi sendiri itu ada open recruitment untuk Recruitment. anggota. Terus udah ada juga program Goesto Panti atau kunjungan ke panti udah berjalan juga. Terus program dari bidang lain pelatihan desain grafis sudah juga Oh ada. ada juga Oke di oke oke bidangnya. oke. Terus di Keputrian sendiri itu ada Fatima kan.
Itu program kumpulnya khusus keputrian. Jadi udah berjalan berapa kali juga gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Itu tadi kita ini apa agak ngulas dikit berarti soal bidang nih Kak. Per bidangnya itu ada apa aja sih kalau di IMC itu? Ya, kalau bidang sendiri itu ada 6. Yang pertama ada kaderisasi, terus SKT, studi Quran terpadu. Yang ketiga ada KDI, kajian dakwah Islam. Ya, Yang keempat ada KWU, kewirausahaan. kewirausahaan pasti. Yang kelima ada eh, Kestari. Dan yang terakhir itu bidang keputrian, khusus keputrian. Jadi IMC ini ada 2 pemimpin. Oh iya iya Kalau iya iya pemimpin iya. secara keseluruhannya itu saya, dan kalau khusus keputriannya itu ada Dia Wahyuning Tias. Dia Wayung Tiasia tahu itu salah satu bestie saya juga tadi jurnalistik kan. Proud banget sih sama dia jadi ketua keputrian ya. Kalau dari keputrian sendiri itu prokernya itu apa aja sih Kak? Kalau ini biasanya? Ya, kalau keputrian sendiri itu setahu saya ada yang namanya ahlan wa sahlan. Itu bentuknya penyambutan untuk mahasiswa baru, mahasiswi baru. Mahasiswi Ya, ya. khusus keputrian. Jadi di sana disambut dengan ada materi yang akan disampaikan, terus juga ada gamesnya gitu. Dan juga ada program mingguannya itu Fatima. Itu berbentuk kajian khusus keputrian gitu. Berarti kalau misalkan katakanlah muslimah yang udah masuk IMC itu udah otomatis masuk ke bagian keputriannya itu ya. Harus mengikuti. Ya, kalau mahasiswa yang gabung di UKMMC itu enggak semuanya ke keputrian gitu. Tapi ketika keputrian mengadakan kajian, seluruh mahasiswa yang ada di IMC Suruh ikut. ngikut gitu. Kalau untuk pembagiannya itu di open recruitment itu kan, jadi dibagi nanti di sana sesuai minat dan bakat mereka ketika mendaftar gitu. Oh, jadi kayak kepengurusan keputrian itu beda lagi ya? Ya, I see. Terus Kak, kalau program-program yang besar dan unggulan di IMC itu tuh apa aja sih? ya, untuk program besar sendiri itu dalam waktu dekat rencana itu akan ada Gema UKMMC. Itu bentuk kegiatannya tablik akbar, menghadirkan pemateri nasional. Dan itu juga di dalam kegiatan itu ada juga item lombanya. Oh iya Item lomba yang dimana di awal kemarin udah diarahkan Pak Mas Agus mungkin untuk meningkatkan IQ gitu. Jadi UKMMC mengadakan lomba juga. Lombanya itu esai nasional dan juga opini Islam gitu. Jadi temanya nanti terkait Islam, bukan terkait tema umum gitu kan. Oh iya Karena sesuai bidangnya. Tapi tetap sih masuk ke dalam keilmuan ya teman-teman, karena kan nulis dan ngelatih juga untuk kita beropini, menganalisis dan lain sebagainya gitu. Terus Kak, kan itu kan tadi Gema itu kan emang benar-benar pure dari IMC. Misalkan setahu aku nih, ini maaf kalau setahu ya, cuman maksud setahu aku kan kalau UKM kayak gini kan dinaungin sama kerohanian. Ya kan, kerohanian di UKM kan, di UKM Unip kan. Itu tuh dari yang lain-lainnya, dari fakultas lain ada ngebantu, atau misalkan dia cuma jadi delegasi aja dalam lomba nanti. Kalau dalam lomba sendiri ya nanti dari setiap fakultas mereka juga ada lembaga dakwahnya kan. Jadi nanti kita ajukan mereka juga untuk mengikuti lomba gitu. Kalau untuk kepanitiaan memang secara administrasi mereka nggak membantu, tetapi di IMC kita diajarkan yang namanya amal jama'i gitu. Jadi saling membantu jika ada saudara kita yang kesusahan gitu. Jadi untuk menutupi jika ada yang kurang, dan juga kita saling membantu gitu. Iya. Jadi dari LDF lain bisa membantu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Oh, jadi kepanitiaan tetap dibuka dari lembaga dakwah yang lain ya? Oke. Terus itu tuh kira-kira kapan tuh Kak mulai dibukanya? Ini boleh spill gak sih atau nanti aja? Ya, dalam waktu dekat itu akan ada oprek kepanitiaan dulu untuk di FISIP gitu. Oprek kepanitiaan? Ya. Jadi itu tuh bukan yang dari IMC-nya aja, tapi ada opreknya juga untuk Gema itu? Ya, oprek untuk Gema itu karena itu agendanya nasional. Itu nanti oprek di kepanitiaan di FISIP gitu. Oh, I see. Itu dibantu sama HRD dari ini pastinya kan, dari IMC kan? Ya. Oh iya. Jadi oprek kepanitiaannya dulu, baru nanti ngekonsepin acaranya itu bakal ada apa aja, tablik dan lain sebagainya, baru lomba ya ujung-ujungnya nasional. Itu tuh gimana tuh Kak respon dari kemahasiswaan? Dari kemahasiswaan sendiri itu kan
memang juga sudah ACC untuk kegiatan tersebut, dan juga dari kemahasiswaan sendiri mendukung untuk kalau kegiatan tersebut eh, di juga ikut sertakan, ada ikut andil dari Kementerian Agama Bengkulu gitu. Oh, iya 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 iya. Jadi sampai lembaga di yang ini ya, yang besar juga ya, yang instansi besar juga ikut andil ya. Keren sih, keren keren keren. Tuh teman-teman catat bentar lagi ya, coming soon nih Gema dari IMC. Pokoknya di stay tune-in terus. Ini dari IG nggak sih biasanya? Ya, di IG Dari IG ya. ya, di IG biasanya ada ini. Terus kalau misalkan untuk tadi kan udah oprek tuh Kak. Oprek yang untuk maba yang kemarin tuh yang PKK itu udah. Itu sudah juga berjalan, dan juga mereka sudah dibagi per grup bidangnya gitu. Mereka menjadi staf magang. Oh, jatuhnya Jadi staf uh, magang. mereka Mhm. mendaftar kemarin melalui Google Form kan, yang Mhm. diisi penjelasan per bidang, dan Mhm. mereka harus memilih 2 bidang minimal gitu. Jadi nanti Oh, dari kaderisasinya menentukan bidang yang mereka mana yang minati? diminati gitu. Jadi sudah ditentukan, dan mereka sudah gabung juga di grup bidang sebagai staf magang ya. Jadi udah mulai aktif ya ikutin Ya, kegiatan-kegiatan di IMC ya. Itu kalau staf magang itu ada waktunya nggak sih Kak? staf magang itu nanti sampai kepada kepengurusan baru, dan nanti ketika di awal kepengurusan baru itu dari kaderisasi itu oprek lagi untuk mereka memilih bidang yang mereka pastikan untuk ikut pengurusan itu. Jadi misal mereka Oh, sekarang staf magang di bidang KWU, dan di awal kepengurusan baru nanti mereka bisa milih ke bidang jadi yang lain gitu. pengurus ya. Kalau Oh, bisa milih jadi bidang yang lain? nanti karena itu Oh. kan di awal kepengurusan itu kan ada penetapan SK. Jadi di sana mereka milih bidang mana. Jadi dari ketua umum baru nanti membuat SK-nya yang dari fakultas itu. Oh, I see, I see, I Jadi see. ibaratnya staf magang itu tempat mereka belajar Belajar. ya. Soalnya aku biasanya kan dengar-dengar kalau UKM UKM lain tuh kayak ada batasan gitu loh Kak, 3 bulan misalkan 3 bulan nanti baru mereka bisa nentuin mereka mau kemana gitu kan. Kalau MC sampai ini ya, sampai Eh, ke pengurusan ke selanjutnya ya. selanjutnya. Terus kalau misalkan untuk yang tadi kata kakak tuh ada kayak ghost to panti, terus mungkin kayak apa acara-acara sedekah-sedekah kayak gitu itu biasanya bidang mana tuh kayak yang naungin? Ya, kalau gue Stopanti sendiri itu ada 2 bidang, itu bidang kajian dakwah Islam dan keputrian gitu. Dan mereka berkolaborasi Oh, untuk melaksanakan agenda tersebut. Dan juga oh iya untuk iya. Gesto Panti itu sudah terlaksana kemarin di satu panti, dan barang-barangnya kebetulan banyak yang donasi. Jadi mau dikolaborasikan bersama Hima KS nanti. Oh iya, ya tahu Dalam tahu 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 Hima KS Kesejahteraan Sosial ya. ya dalam waktu Emang dekat. emang kerjaannya sih itu tuh, gak usah diragukan lagi ya teman. Jadi itu apa lagi ongoing ya Ya. kerja sama-sama Hima KS. Progresnya udah berapa persen tuh Kak? Kalau udah saling komunikasi, dan tinggal nunggu kapan pelaksanaan yang Hima KS juga gitu. Jadi Ya ketika ya. Hima KS sudah melaksanakan, IMC juga salah satu atau beberapa orang panitianya ngikut andil dalam kegiatan Hima KS gitu. Ah ya ya Ya, ya, I see. Terus kalau misalkan balik lagi aku kepo soal ini kan ada di bawah naungan UKM Kerohanian Unip pasti ya kan ya. Kak. Kadang tuh ada nggak sih proker-proker atau misalkan emang dari kerohanian unipnya itu minta IMC untuk ikut serta delegasi atau apa gitu, itu ada bidang yang naungin atau kalau misalkan mereka minta aja eh, terus nerjunin IMC. Ya, kalau di UKM Kerohanian sendiri, karena mereka juga pusatnya mereka di tingkat universitas, jadi mereka dari beberapa bidang itu juga ada kegiatan besar. Ah ya, Jadi setiap lembaga dakwah di tingkat fakultas itu mengirimkan delegasi untuk jadi kepanitiaan juga gitu. oh kementerian. Oh, Atau oke oke, jadi peserta. Jadi peserta. tergantung kondisi kegiatannya. Kalau emang itu besar, itu mereka ada kegiatan besar. Sebentar lagi juga itu ada Islamic Expo, dan sekarang sudah Oh, Islamic Expo itu uh, seunip. ya Sunip. Oh, oke oke oke. Jadi setiap lembaga dakwah di fakultas mengirimkan delegasi beberapa orang gitu. Oh, kegiatannya apa aja tuh Kak? Boleh spill-spill lagi? Aku Kegiatannya orangnya mungkin kepoan. nggak jauh beda seperti Gemah. Ah, Cuman mereka nanti mungkin langsung tablik akbar gitu. Jadi oh, menghadirkan pemateri nasional itu seperti sebelum-sebelumnya itu pernah menghadirkan Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad itu sudah pernah Abdul Somad ya, oke oke. dihadirkan gitu. Jadi itu untuk tergantung bidangnya tuh. Kalau emang ada Hmm, program di UKM Kerohanian bidangnya program besar, mereka akan oprek kepanitiaan di kepanitiaan. lembaga dakwah fakultas gitu.
Oh, berarti itu lingkupnya nasional. Tadi yang Gemma tadi juga nasional kan ya? Iya betul. Oh, oke. Ih, keren banget ini. Coba teman-teman, aku mau promosi dikit nih ya. Untuk teman-teman mungkin yang masih nyari-nyari UKM apa nih yang cocok, ini nih bisa masuk di salah satu UKM IMC buat yang mau, karena bukan cuman ngomongin soal muslimnya aja ya, Kak. Karena di Betul. sini juga ya bener tadi kata Kakak tadi, sekaligus kita ngelatih untuk public speaking kita, ngelatih relasi kita kayak gimana gitu. Namanya organisasi gitu kan. Cuman mungkin lebih ke akar yang menaunginya itu lebih ke muslim itu tadi Iya kan, betul. bedanya itu aja. Terus aku pengen nanya soal kepo tadi itu kan, salah satu adik kelasku, adik tingkatku ada yang menang beasiswa tuh Kak, beasiswa yang kemarin itu tuh, beasiswa apa tadi namanya, Tahsin. Tahsin ya. Ya. Itu tuh awalnya itu emang dari kepengurusan yang milih atau mereka yang ngajuin atau gimana tuh Kak? Ya, jadi beasiswa Tahsin itu adalah program SKT di UKM Kerohanian. Jadi mereka membuka program Tahsin namanya, kelas belajar Al-Qur'an, bagaimana cara mempelajari dan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar gitu. Jadi mereka buka itu untuk seunip, nggak harus dari lembaga dakwah fakultas, umum seunip. Jadi itu ada berbentuk kelas, berapa kali pertemuan dan itu berbayar. Jadi Oke. mereka meminta dari setiap lembaga dakwah fakultas di masing-masing fakultas untuk mengirimkan gitu. Delegasi. Kebetulan dari UKM IMC sendiri atau itu di bidang SKT juga, mereka ada program beasiswa Tahsin. Jadi nanti dari IMC membuka oprek untuk dari internal IMC untuk mereka mendaftar beasiswa Tahsin gitu. Jadi dari bidang SKT nanti menyeleksi beberapa orang, itu kemarin ada 3 orang yang lolos, menyeleksi dari anggota itu sendiri untuk diikut sertakan di Di Tahsin UKM Tahsin Kerohanian. kanan. Nah, jadi kemarin ada 3 orang yang lolos gitu. Berarti dari IMC-nya sendiri juga udah di qualified dulu ya, udah Ya. disaring dulu baru ke ini. Terus kalau untuk dananya itu dari IMC, Ya betul. emang ada kayak kasnya kah atau gimana? Kalau dananya sendiri itu dari uang kas, dan juga beberapa itu dari kader-kader yang ingin mengikut sertakan kader angkatan 21 gitu. Iya, Bisa ada yang ingin menyumbangkan itu bisa. Iya, saling support banget ya. Ya, Ih, coba aja. salut banget deh. Terus apa itu udah berjalan tuh Kak? Berarti mereka sekarang lagi dalam proses belajar di sana. Belum. Kalau yang dari IMC sendiri itu karena agak menyesuaikan dengan UKM Kerohanian, jadi IMC sendiri sudah mengumumkan kemarin. Jadi di UKM Kerohanian itu dalam waktu dekat gitu pelaksanaan. Dan sekarang dari UKM Kerohanian masih berjalan opreknya gitu. Oh, masih dari UKM Karangan Opreknya juga. untuk umum di UNIP gitu. Yang bukan dari lembaga dakwah aja ya. Iya, itu Oke, boleh oke. juga mendaftar. Berarti saya boleh ikut dong. Boleh. Insya Allah ya, Masya Allah, Maimunah, doain aja. Terus kalau misalkan dari bidang-bidang lainnya tuh Kak, kayak KWU atau Kestari itu tuh proker-proker yang udah berjalan atau mungkin mau berjalan itu, tahu gak Kak progresnya? Ya, sekarang dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat, dan sekarang sedang progres, itu ada IMC Learning Class dan juga sekarang sedang coming soon. Jadi IMC Learning Class itu adalah kelas dari UKM IMC membuat sebuah kelas yang mana itu ada 4 kali pertemuan, dan salah satu pertemuan itu ada pelatihan public speaking dari kaderisasi dan keputrian, dan juga ada pelatihan kewirausahaan dari bidang KWU. KWU. Jadi di sana nanti akan ada pertemuan berbentuk materi untuk public speaking sendiri, materi langsung praktek gitu. Oh iya. Itu jadi ada program kewirausahaan pelatihan dimasukkan dalam kelas UKM IMC gitu. Itu 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Ya betul. Jadi setiap minggu itu rencananya akan ada 1 kali pertemuan. Dan juga di akhir nanti akan ada apresiasi atau berbentuk wisuda gitu untuk peserta iya, terbaik melalui penilaian panitia. Jadi panitia menilai dari keaktifan dan juga kehadiran mereka selama 4 kali pertemuan 4 kali gitu. pertemuan itu tadi ada awardnya ya. Ada ya. Itu udah mulai atau masih baru dirampungin konsep dan lain sebagainya? Sekarang masih mengkonsepkan gitu. Jadi ya di akhir nanti biasanya kalau di tahun kemarin itu di setiap tahun itu ada pemasangan selempang juga gitu untuk wisudawan terbaik yang laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi pasang selempang dan kita kasih reward untuk apresiasi kepada mereka gitu. Iya. Itu apa namanya?
boleh dari luar kan, maksudnya belum masuk rekrutmen ke IMC, tapi boleh kan ikutan Ya, itu. untuk yang tahun ini itu sudah dikonsepkan untuk oprek, nanti sebentar lagi oprek untuk terbuka mahasiswa FISIP gitu. Jadi di luar dari IMC boleh mendaftar. Karena Ya, itu tujuannya kan sama-sama untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita ya sebagai seorang mahasiswa gitu. pasti sih. Ya. Apalagi sampai tahu nanti kalau misalkan udah walaupun bukan masuk IMC nanti dikasih golden ticket masuk IMC nih langsung teman-teman. Jadi yang tadinya udah kelewat nih open recruitment dari IMC kan, terus ikutan kegiatan itu, terus nanti dapat ini kan chance untuk masuk kan. Terus kalau misalkan mungkin kakak sendiri ada nggak sih kak harapan-harapannya atau apa gitu ke depannya khususnya untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pasti. Ya, harapannya mungkin sebelumnya izin sedikit untuk ini tadi. Jadi IMC ini nggak harus ketika open recruitment orang harus daftar gitu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa FISIP dimanapun waktunya ketika emang ada minat untuk bergabung di IMC terbuka lebar gitu untuk mereka bergabung. Nah, karena sering juga itu yang terdengar IMC ini tempatnya orang-orang sudah baik, dari mbak-mbaknya udah jilbab panjang dan kakak-kakaknya juga Nggak kan udah proses ya. sholatnya gitu. Jadi perlu diluruskan bahwasanya IMC ini tempat orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Nah, jadi di sini bukan tempat orang baik tapi untuk memperbaiki diri. Kita belajar sama-sama bagaimana berproses ke depan, bagaimana menjadi mahasiswa yang sejatinya gitu. Iya. Jadi harapannya nanti untuk FISIP terutama IMC ini menjadi sebuah salah satu lembaga atau UKM gitu yang bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan FISIP ke depan gitu. Amin. Ya, ada satu lagi kak stereotip yang aku sering dengar anak IMC tuh kayak kaku, terus kayak ini padahal enggak loh, kayak teman-temanku asik loh teman-teman, kayak ya biasa aja kayak layaknya mahasiswa biasa gitu kan, cuman ya emang mungkin kan karena kajiannya yang tadi kan tetap didasari dengan Islam dan lain sebagainya gitu, tapi enggak, kalau misalkan dalam bergaul tuh biasa aja kayak bener-bener mahasiswa asik lah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau yang masih bingung nyari UKM boleh nih, ada salah satu opsi buat kalian ikut di IMC. Tadi bener kata Kak Jensel juga, di sini kita perbaiki diri sama-sama, nggak ada masalah yang baik buruk ya Kak. Emang di sini semuanya kita berproses bareng-bareng gitu. Ikutin dulu aja. Nanti begitu kalian tahu dalamnya, siapa tahu nyaman kan ya Kak. Mungkin itu kali ya Kak Jensel. Makasih waktunya ya Kak untuk buat teman-teman yang mungkin boleh di-spill Kak IG IMC-nya biar teman-teman tahu. Ya, untuk teman-teman jika ingin melihat berbagai kegiatan dari UKM IMC itu ada IG-nya UKM_IMC_FISIP KB Munib. Visip KBN Boleh Unip. di follow, dan YouTube-nya itu ada IMC TV. Ada YouTube-nya juga. Ih, seru Kebetulan banget. udah lumayan banyak, udah 1.000 lebih gitu. Jadi Subscribernya. ya Ih, betul. kalah Visip tahun sepekan. Wah, enggak bercanda. Ya, jadi ada IG-nya juga itu Saidina Ali Iksan, Itu IG dari UKM IMC. IMC juga. IG kakaknya mau di-spill juga? Boleh. Ya, IG-nya Jansel aja namanya. Jansel aja, oke boleh. Buat teman-teman yang mau ini langsung yuk cus gabung aja, karena tadi kata kakak nggak harus ngikut open recruitment karena IMC terbuka banget ya teman-teman. Sekali lagi aku selalu ngesponsorin nih. Aku boleh nggak dimasuk IMC nih walaupun telat nih. Jadi aku Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next episode bersama Mai dan Kak Jensel. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.